Nama saya Lailatul Fasihah. Saya mahasiswi PPG PAI Daljab 3 Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat untuk menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, Ibu mau mengabsen kehadiran. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Denisa, kenapa? Satu. Yang lainnya berangkat ya? Iya. Untuk kegiatan pagi ini, kita awali dengan ice breaking ya. Ya. Masih ingat tentang ice breakingnya tentang menanya kabar? Masih ingat? Masih. Kita mulai. Apa kabarnya? Sehat-sehat, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus, Bu. Mari kita fokus. Yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang iman kepada hari akhir. Seseorang yang beriman kepada hari akhir, mereka percaya bahwa semua perkataan, perbuatan yang mereka lakukan itu akan dicatat oleh malaikat. Dengan kepercayaan itu, mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan dan perbuatan supaya tidak menyakiti hati orang lain, berkata kasar ataupun berbuat dusta. Manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu sudah sewajarnya berinteraksi, berkomunikasi dengan yang lain. Kualitas komunikasi seseorang itu akan mempengaruhi kualitas iman seseorang. Semakin baik kualitas imannya, komunikasinya akan semakin baik pula. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang etika berkomunikasi menurut Islam. Tujuan pembelajaran pada pagi ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi etika pergaulan Islam dengan baik. Yang kedua, melalui metode role playing, peserta didik dapat menerapkan etika pergaulan menurut ajaran Islam dengan baik. Yang ketiga, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menganalisis etika pergaulan menurut Islam dengan baik. Etika pergaulan Islam, sebagai seorang makhluk sosial, kita sering sekali berinteraksi dengan manusia, baik yang seumuran, yang dengan yang lebih tua ataupun dengan yang lebih muda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung kita bisa bertatap muka, secara tidak langsung kita bisa menggunakan media sosial. Siapa di antara kalian yang punya teman dari lain sekolah? Saya. Siapa di antara kalian yang pernah chattingan dengan Bapak Ibu guru? Saya. Bagaimana bahasa chattingan kalian dengan orang yang lebih tua? Soal. Di sini ada sebuah slide tentang bijak dalam bermedia sosial.
tentang etika berkomunikasi pada media sosial. Jadi tayangan yang sudah Guru tampilkan tadi, ada yang mau menanggapi videonya atau bertanya? Ya enggak? Kenapa dalam menggunakan media sosial kita harus bijak? Ya, dalam menggunakan media sosial kita harus bijak ya. Karena apa? Agar kita tidak terprovokasi atau larut dalam hal-hal yang negatif. Ya, banyak sekali di media sosial itu bertebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Maka dari itu sudah sewajarnya kita harus klarifikasi, harus kabarin dulu benar atau tidak infonya. Ya, jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah kabar tersebut. Seperti itu. Di sini ibu minta tolong, ada 2 anak yang maju ke depan memperagakan drama etika berkomunikasi dengan teman sekolah. Siapa yang bersedia maju? Hei Koni, kemana buru-buru bersepan amat? Waalaikumsalam. Ainun, ada apa? Kamu itu sombong banget ya. Tadi pas di masjid ngangguk-ngangguk gak mau nyapa. Saya tidak bermaksud begitu. Ainun, saya hanya sedang ingin mendengarkan ceramah. Alah, alasan. Ngapain juga ngikutin ceramah? Gak penting. Buang-buang waktu aja. Gak kayak aku, yang penting bisa nongkrong dan bersenang-senang. Itu adalah contoh etika berkomunikasi yang buruk. Bu Guru juga minta tolong, ada yang maju 2 anak lagi. Siapa yang bersedia untuk maju drama etika berkomunikasi lagi? Ya. Silakan maju. Assalamualaikum. Linda, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Waalaikumsalam, Anis. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Bagaimana denganmu? Alhamdulillah baik juga. Linda, tadi aku mendengar ceramah tentang menjaga lisan agar kita menyakiti hati saudara sesama muslim. Dari 2 teks drama tadi, adakah perbedaan? Di mana? Menurut kalian lebih enak didengar yang mana? Yang drama pertama atau yang kedua? Kedua. Itulah indahnya etika berkomunikasi menurut Islam. Ya, ada etikanya. Kemudian di sini Ibu akan menayangkan sebuah video lagi. Silahkan disimak. Dari video tadi, Ibu punya tugas buat kalian, yaitu berdiskusi tentang etika berkomunikasi yang baik. Ya. Di sini Ibu akan membagikan sebuah lembar kerja. Nanti akan saya instruksikan bagaimana cara mengerjakannya. Di LKPD yang pertama, silakan kalian tuliskan kelompok, anggota kelompoknya ditulis berjumlah 5. Kemudian soal yang pertama, diskusikan bersama kelompok kalian tentang bagaimana seharusnya sikap kalian terhadap postingan hoax. Tuliskan hasilnya dalam lembar kerja siswa, kemudian nanti akan maju satu persatu presentasi per kelompok. Ketika kelompok lain sedang presentasi, kelompok yang tidak presentasi nanti akan menuliskan tanggapan atau kritikan atau masukan dalam LKPD yang kedua ini. Silakan dituliskan di sini, ya, masukan apa yang ditunjukkan ke kelompok yang sedang presentasi. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya. Silakan bisa dikerjakan.
kedua itu yang pertama. Tulis aja. Apa disuruh? Kayak misalnya mengenai lebih dalam tadi. Enggak apa-apa, ditulis saja. Silakan untuk kelompok pertama maju ke depan untuk diskusi. Yang lain silakan boleh menanggapi, dituliskan di kolom tertulis yang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, dalam menghadapi postingan hoax, kita harus berhati-hati dan mencari sumber kebenaran berita tersebut. Kita harus melaksanakan tabayun sebelum menyebarkan berita yang kita terima. Kita tidak boleh langsung percaya begitu saja tanpa ada bukti kebenarannya. Itu adalah hasil dari diskusi dari kelompok pertama. Dari kelompok yang lain ada pertanyaan atau sanggahan atau pendapat, silakan bisa mengutarakan. Kenapa kita harus mencari informasi tersebut dengan benar? Karena jika kita tidak melakukannya, kita bisa jadi mendapatkan berita hoax dan itu juga bisa menimbulkan fitnah. Pertanyaan dan jawaban yang sangat bagus. Diskusi kali ini dari kelompok 1 sudah bagus ya. Penjelasannya sudah konkret. Sedikit tambahan, silakan ditambahi tentang rujukan ayatnya ya, firman Allah yang menjelaskan tentang tabayun dan berita hoax. Silakan bisa diberikan kesimpulan dari hasil diskusi yang mengalir tadi. Jadi kesimpulannya, kita harus selalu menghormati dan jangan juga percaya berita yang dicetakkan tanpa ada bukti kebenarannya. Kita harus selalu tabayun agar informasi yang kita dapat jelas dan terbukti kebenarannya. Langsung gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi asesmen. Silakan untuk per kelompok mengambil zinet yang sudah saya sediakan di belakang. Kemudian silakan buka kuisis. Pada pertemuan kali ini kita sudah belajar tentang etika komunikasi dalam Islam. Berkomunikasi menurut Islam itu bukan hanya soal bicara, tapi juga merupakan bagian dari sebuah ibadah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dalam pelajaran ini kita menemukan beberapa banyak pelajaran, di antaranya yang pertama kita harus berkata benar. Yang kedua, kita harus bisa merespon seseorang dengan baik. Yang ketiga, dalam berkomunikasi